Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah SARIFAH dari Bangkalan, Madura. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik agar kalian tidak mudah bosan dalam belajar, dalam hal belajar, terutama saat SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini dalam belajar pasti kalian akan mendapatkan hal males, bergaul dengan teman itu bosan, terus yang ketiga itu nilai anjlok kak, gini kak, terus pelajaran matematika ini gini kak, sulit. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Nah, Kak Sarifah akan memberikan tips dan triknya agar kalian dapat rajin dalam kutip belajar. Nah, di sini Kak Sarifah akan memberikan tips dan triknya. Jangan lupa didengarkan ya. Nah, yang pertama, cara pertama ini apa? Ayo, ada yang tahu? Oke, cara pertama yang harus kalian lakukan yaitu harus menyadari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, menyadarinya bagaimana, Kak? Nah, menyadarinya itu gampang sekali, yaitu kalian merasa malas. Pertama, misalnya kalian itu merasa malas dalam hal pelajaran matematika. Nah, karena apa? Karena pelajarannya tentang hitung-hitungan, rumus yang banyak, dan hafal-hafalan, tugas. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu sharing sesama teman. Usahakan dalam sharing ini kalian itu membentuk sebuah tim belajar. Nah, di sini kan kalau ada teman kalian yang ingin bergabung, kalian harus membukanya, harus membuka lebar pintu bekerja sama untuk belajar. Nah, tadi apa yang pertama ini? Adalah merenungkan diri, bagaimana cara mengatasinya. Saya ini kurang apa ya, begitu. Yang kedua, ini sering bekerja sama terhadap teman atau guru. Bekerja sama di sini dalam hal kebaikan, bekerja sama dalam hal membantu teman dalam belajar. Oh gini, saya sulit terhadap pelajaran ini, bagaimana caranya? Nah, begitu. Untuk yang ketiga, hindari lingkungan yang membuat kamu merasa malas. Nah, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kemauan kamu untuk belajar. Nah, seperti contoh, kalian di dalam kelas berkumpul dengan teman-teman kalian yang cenderung nakal dan malas. Nah, dalam hal ini kalian harus bertindak dengan dengan baik dan memilih untuk kalian bergaul dengan anak yang rajin. Di mana anak yang nakal ini otomatis kalau tidak mau dalam belajar, kalian jangan memaksanya. Nanti mereka akan mengira kamu itu sok gini atau sok pinter atau sok gimana, sok alim atau gimana. Jadi kalian itu harus benar-benar tahu dengan lingkungan sekitar kalian, gitu ya. Dan yang keempat, nah di sini siapa yang tahu tentang cara mengatasi kemalasan? Nah, yang keempat ini kalian harus mempunyai dorongan tersendiri dari diri kalian sendiri.
Bagaimana caranya? Harus dipaksa. Jangan sampai, kalau begini, kalau kalian memaksa diri sendirinya itu harus ada motivasi dari keluarga atau saudara untuk meyakinkan diri Anda kalau Anda itu bisa. Dan kalau saya malas, hari kedepannya saya akan menjadi pecundang. Dan kalau saya malas, nilai saya anjlok dan tidak bisa meneruskan ke sekolahan yang lebih populer atau lebih memfasilitasi kamu dalam belajar. Nah, dari keempat ini ada satu tips dan trik lagi untuk menghilangkan rasa malas. Nah, yang terakhir ini itu apa? Yo, ada yang penasaran? Nah, sediakan cemilan dalam belajar. Nah, contohnya kalian mau mengerjakan PR. Nah, sediakan cemilan atau air putih atau teh atau permen atau yang lainnya. Karena dari pengalaman Kak Sarifah sendiri, dalam belajar itu didampingi dengan seperti teh pucuk atau coklat atau permen. Karena karena semua dukungan itu membuat Kak Sarifah itu menjadi mood atau semangat kembali begitu untuk mengerjakan suatu masalah tersebut atau dalam masalah belajar. Nah, dari kelima ini insya Allah kalau kalian menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan dengan tata niat yang fokus yang baik, maka insya Allah kalian akan dapat mengatasi rasa malas tersebut. Nah, cukup sekian tip dan triksnya untuk cara mengatasi kemalasan dalam belajar. Semoga bermanfaat. Dari Kak Sarifah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.